Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya utangnya lunas. Yang aminnya keras kayaknya sudah dikejar-kejar cicilan. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Bagaimana sih menyikapi pasangan hidup yang suka menuntut? Saya mau tanya, ibu-ibu suka nggak kalau suaminya suka nuntut? Bapak-bapak suka nggak kalau istrinya suka nuntut? Jawabannya seragam. Jawabannya sama, nggak mau punya suami yang banyak minta ini itu, nggak mau punya istri yang banyak minta ini itu. Maka bagaimana konsep Islam agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga penuh berkah yang kita harap-harapkan, yang kita inginkan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga idaman. Kalau kita melihat subhanallahil azim, angka perceraian setiap tahunnya di negeri ini bukan makin menurun, tapi udah kayak flyover, makin naik. Na'udzubillahi min. Apa kesuksesan iblis yang paling hebat? Bukan ketika membuat anak Adam tidak sholat. Apa kesuksesan paling hebat iblis, syaitan? Bukan ketika membuat anak Adam sekedar berzina, tapi syaitan ketika mampu membuat anak Adam bercerai, suami istri ketok palu, pengadilan agama pisah, dipanggil sama iblis, rajanya setan. Gimana manggilnya? Tantan, kan setan, manggilnya gimana? Setan sini kamu, setan sini kamu. Bu, kok nggak ada yang kesini? Oh bukan setan. Setan sini, kata iblis. Setan sini. Setan, kamu apa yang kamu lakukan hari ini? Wah, saya sudah bikin anak Adam gak sholat. Bagus. Setan datang lagi sini kamu. Kamu sudah bikin anak Adam zina. Sudah iblis. Hebat. Satu setan dipanggil lagi. Setan, apa yang kamu lakukan hari ini? Saya mampu dan bisa membuat anak Adam bercerai. Dia sudah pengadilan agama ketok palu. Saya sudah berhasil menggoda mereka agar bercerai. Apa kata iblis? Ahsanta, kamu yang lebih hebat, kamu yang lebih dahsyat. Na'udzubillah min. Makanya dalam menyikapi rumah tangga ada dua hal. Yang pertama apa? Kalau dapat suami yang suka menuntut, istri yang suka menuntut,
bersabarlah. Bersabar. Ingat, hati kita ini milik Allah. Doakan agar istri kita menjadi istri yang bersyukur. Doakan suami kita jadi suami yang bersyukur. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbul abdi baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati kita ini manusia ada di jarinya Allah. Yang mana Allah mampu bisa menggerakkan hati sesuai kehendak Allah. Dapat suami istri yang bawel benar. Doain. Ya Allah, mudah-mudahan tobat dari bawel. Mudah-mudahan tobat dari cerewet. Makanya buat suami Damai Indonesiaku TV One, saya mau ngasih tips agar istri kita nggak banyak nuntut, agar istri kita nggak banyak cerewet, nggak tantrum. Bukan aja anak-anak yang tantrum, ibu-ibu juga bisa tantrum, istri juga bisa tantrum. Caranya Pak, ikutin resep saya. 30 plus 20 plus 10. Berapa tadi? 30 plus 20 plus 10. Ini adalah tips agar istri kita tidak banyak menuntut. 30 menit dengarkan ceritanya. Dengerin, biar bawel dengerin aja, ntar juga capek sendiri. Jangan dibantah. 20 menit tenangkan dia. Oh iya, tenangkan. Yang 10 juta transfer ke rekening dia. Betul apa betul? Saya yakin nuntutnya akan berkurang. Sampai saya dapat cerita, Ustadz suami saya kerja pagi sampai malam tapi nggak mencukupi kebutuhan saya. Kurang aja, Ustadz kan tahu harga skincare sekarang berapa. Ternyata ibunya suka skincare. Apa yang terjadi akhirnya karena dia tidak qanaah, tidak merasa puas dengan pemberian suami, pergi ke Arab Saudi. Untuk menjadi apa? TKW. Di sini ada yang TKW? Jadi TKI, TKW. Apa yang terjadi? 2 tahun gak pulang-pulang ke Indonesia. Pas pulang ke rumah, yang dia harapkan lebih baik, ekonomi lebih baik, dia transfer setiap bulan ke suaminya. Dapat gaji lebih besar di tanah Arab. Pas pulang setelah 2 tahun, dia menemukan suaminya tidur dengan wanita lain. Subhanallahiladzim. Lihat, buah ketidaksabaran kita menyikapi masalah rumah tangga adalah masalah yang lebih besar lagi. Kita kan pengen solusi, betul apa betul? Kita pengen jalan keluar. Maka jalan keluar dari memiliki istri yang suka menuntut adalah bersabar. Dan istri harus punya jiwa qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Ibu kalau nggak punya rasa puas di dalam hati, mau dikasih 1 miliar juga merasa kurang, betul? Tapi ibu kalau dikasih uang 1 juta tapi merasa cukup, akhirnya apa? Berkah rumah tangga. Kan yang kita butuhkan bukan banyak, tapi berkah. Punya uang 1 miliar, suami kita hebat, proyeknya gol 1 miliar, tapi anaknya makan narkoba. Dikasih suami uang 2 miliar, tapi anaknya berzina. Lah, yang kita inginkan keberkahan. Harta yang paling tinggi bukan sekedar uang. Harta yang paling tinggi ketika memiliki anak-anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang kita minta dalam sholat kita. Rabbana hablana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lagian kita rumah tangga berapa lama sih? Kita rumah tangga mungkin dia hidup di dunia cuma sampai 60 tahun. Rumah tangga kita sebentar. Tapi kalau kita membuat suami ridho atas kesabaran kita, maka kita dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ayyumamra'atin wa zawjuha mata. Ingetin nih, ya, wa huwa radin anha dakhalatil jannah. Siapapun istri kalau bikin ridho suami, gak bikin kesel, udah suami saya memang banyak nuntut, tapi saya sabar. Tapi saya mengikuti tuntutan dia selama tidak melanggar syariat, tidak bermaksiat kepada Allah. Suami meninggal duluan. Memang kita gak tahu, emang kita bisa tahu siapa duluan yang meninggal, betul apa betul? Bisa jadi suami duluan baru
Istri kayak kita nih, nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Atau bapak duluan, saya belakangan. Kan nggak ada yang tahu. Suaminya duluan dipanggil Allah, tapi ridho suami. Karena istrinya sabar. Siapapun istri yang bikin ridho suami, suaminya meninggal duluan, Allah jamin istri tersebut masuk surga. Ya alhamdulillah, di depan saya penghuni surga. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga penuh kebahagiaan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Kasifer yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Adanya qanaah, adanya rasa syukur. Bukankah Allah telah memberikan firman-Nya, yaitu la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Solmed, bagaimana sesungguhnya pasangan itu harus saling melengkapi. Sesaat lagi di segmen kedua, tetaplah di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Huda, Komplek Timah, Kelapa 2, Depok. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami akan kembali.